kasih Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Makasih. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Saya percaya ini minggu yang diberkati Tuhan. Minggu kedua di bulan 10 ini, saya percaya hari lepas hari. Kesukaran boleh terus bertambah, tapi jalan keluar dari Tuhan juga akan terus berlaku bagi kita. Baik, kita sedang belajar bersama tentang pemeliharaan Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Kita giliran Pak Manik yang bertugas membaca ayat-ayat Alkitab kita. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Dapat Pak? Silakan. Manusia dan Taman Eden. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolan dan bentuk batu. Bedolan dan batu krisoparas. Krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Namun sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Dan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden itu, taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Baik, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu kemarin kita mengakhiri dari khotbah serial kitab Filipi, dan kitab Filipi diakhiri dengan Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, yaitu Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu perintah Allah. Dan kalau Allah memberikan perintah, pasti itu merupakan ketetapan-ketetapan Tuhan dan janji-janji Tuhan yang bagi hidup kita. Ketika kita melakukannya, mentaatinya, kita akan memperoleh berkatnya. Tapi ketika kita tidak mentaatinya, maka kita tidak akan menikmati segala janji-janji Tuhan. Nah, hari ini kita akan 1 bulan ke depan akan membahas tentang pola pemeliharaan Allah.
pola sebenarnya lebih tepat memakai kata sistem. Saya memakai kata pola karena saya mulai dari awalnya itu. Tetapi sebenarnya ketika sudah perintah Allah, maka itu sudah menjadi sistem yang harus dijalankan dan akan menghasilkan sesuatu. Jadi kenapa saya tetap paksa mulai kata pola, supaya lebih mendasar dari bawah dulu. Baru ketika pola ini dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi sistem. Dan ketika sudah menjadi sistem, ini akan menjadi ketetapan dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika memakai kata pola, saudara yang kekasih, maka atau ketika sistem, ini cara Tuhan, itu polanya Allah, supaya orang dipelihara oleh Allah. Jadi kalau kita pengen diberkati oleh Tuhan, dalam pemeliharaan Allah, maka mau nggak mau kita harus mentaati kepada pola atau sistem yang Allah buat. Dan ketika kita taat mengikuti pola itu, kita akan menghasilkan berkat Allah. Karena janji Allah setiap kali perintah pasti menghasilkan sesuatu untuk kebaikan bagi kita. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mengikuti sistemnya Allah, polanya Allah, maka sebaliknya ada penghukuman yang akan kita alami. Itu yang akan kita bahas dalam ayat-ayat yang kita baca. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang harus dimulai dari pelajarannya adalah semua pertama diciptakan oleh Allah. Sistem dibangun oleh Allah, direncanakan oleh Allah dengan tujuan Allah. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Allah merancang semuanya, maka Allah harus menjadi target atau menjadi tujuan karena dia yang punya inisiatif, dia yang mengatur dan sebagainya. Dan ketika saudara yang kekasih, uniknya waktu Tuhan merancang ciptaan itu, manusia terlebih dahulu menyediakan fasilitas-fasilitas infrastrukturnya. Jadi bukan manusia duluan yang diciptakan, tetapi sarana yang penunjangnya terlebih dahulu. Itu yang dilakukan. Itu pesannya apa sih? Pesannya artinya kayak gini, Tuhan itu memang dalam merancang sesuatu hebat. Justru sarananya disediakan dulu, barulah Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden. Jadi bukan ditaruh manusia duluan, enggak. Tetapi justru taman dibuat duluan, Taman Eden yang indah duluan. Bahkan tadi digambarkan Taman Eden itu digambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada emas bedolah, yaitu emas kadar tingkat tinggi. Ada juga di sana batu, dan batunya saudara yang kekasih, batu yang indah-indah. Untung pada waktu itu orang Indonesia belum di Taman Eden. Kalau ada semua dijadikan batu akik semuanya. Nah, saudara yang kekasih, lalu di sana juga bahkan ada sungai yang mengalir yang indah. Dan saya menggali, itu sebuah gambaran kehidupan yang tatanan ideal, yang menyenangkan, sehingga memakai kata taman. Taman, ketika kita ngomong taman, gambarannya sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang luar biasa. Dan itulah konsep Allah. Itu tujuan Allah. Dan Allah merancang itu duluan, barulah sesudah konsepnya jadi, tamannya sudah jadi, baru ditaruh. Adam dan Hawa ditaruh di sana. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu ketika semuanya itu, Allah membuat, ada istilah umum ini, yaitu rantai makanan. Rantai makanan itu ini pelajaran SD kita. Ini pelajaran SD waktu kita. Rantai makanan Tuhan atur semua sedemikian rupa, ada belalang ada supaya katak bisa makan, demikian juga ular, terus burung dan seterusnya. Tetapi ketika rantai makanan ini terganggu, maka ini akan menimbulkan masalah rantai pasok makanan bagi seseorang. Untuk itu
ini Tuhan bilang pelihara, harus dirawat, harus dijaga supaya pemeliharaan Allah, sistem Allah terbangun sehingga kecukupan dan kelimpahan. Aplikasinya dalam praktek hidup orang percaya, karena ini contoh rantau makanan ini. Dalam pandangan iman Kristen sama di dalam Taman Eden. Tuhan menghendaki ditaruh Taman Eden supaya mereka menikmati Taman Eden, menikmati keberkatan Taman Eden, kelimpahan Taman Eden, semua itu janji Allah, termasuk pemeliharaan seperti khotbah minggu kemarin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Tetapi ketika rantai ini dirusak oleh keberdosaan kita, yaitu nanti Kejadian pasal yang ketiga, maka ini menjadi terganggu. Rantai makanan menjadi terganggu. Rantai iman sama kayak gitu. Ketika kita terganggu rantai makanan berkatnya Allah, ketika sistem kita dirusak oleh kita, pasti akan ada gejala, akan ada masalah dalam praktek iman di dalam Yesus Kristus. Artinya, selagi kita masih dalam sistemnya Allah, ingat, ini pemeliharaan Allah. Selagi kita masih ada dalam rantai pemeliharaan Allah, pastilah Tuhan akan mencukupi keperluan kita. Tapi ketika kita merusak sistem Allah, rusak firman Allah, merusak hubungan dengan Allah, pasti semuanya jadi terganggu. Artinya begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mentaati sistem yang dibangun oleh Allah, mestinya nggak ada kalimat ngomong tidak berkecukupan. Apalagi sampai miskin dan berkekurangan. Janji Allah, konsep hidup yang Tuhan bangun adalah Taman Eden. Bukan Taman Edan. Tapi Taman Eden. Tapi ketika sistem diganggu, ketika sistem dirusak, maka bukan Taman Edan, tapi Taman Edan. Itu bahayanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mempelajari 5 hal ini. Yaitu pola Allah itu. Yang pertama ini, saudara yang kekasih, saya akan menjadi prolognya dulu. Allah adalah pemilik Taman Eden. Ingat, ini sistem. Sistem ini adalah, kembali lagi, ketika saudara kurangi salah satu dari 5 ini, itu akan menjadi masalah. Apalagi sempat banyak yang dirusak, makin kacaulah hidup kita. Tapi ketika sistem ini dilakukan dengan konsan, dengan taat, pasti janji Allah Taman Eden itu akan menjadi milik kita. Pasti. Pasti. Pasti itu dia pengertiannya dalam iman, bukan oleh Sarwono. Kalau Sarwono nggak ada artinya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama dalam membangun Taman Eden. Tolong pahami pengertian Taman Eden bisa diartikan oleh rumah masing-masing, atau keluarga masing-masing, atau usaha masing-masing. Jadi pikiran saudara ketika saudara pengen menangkapnya dari keluarga, berarti keluargamu itulah Taman Eden yang dimaksud. Jadi ketika keluargamu bukan Taman Eden seperti yang saudara gambarkan, berarti ada masalah di dalamnya. Jadi benahi aja. Nah, saudara yang kekasih, yang pertama adalah pemilik Taman Eden. Tolong garis bawahi, bahkan kalau perlu, kalau itu adalah kertas, pakai stabilo. Bahwa Taman Eden adalah miliknya Allah, diatur oleh Allah, bertujuan kepada Allah, dan kepunyaannya Allah. Harus berangkatnya dari situ. Supaya apabila nanti kita diberkati Tuhan, kesadaran akan muncul bahwa, oh iya, Taman Eden adalah miliknya Allah. Maka keberkatan yang kita punya juga punyanya Allah. Dan akan kembalikan kepada Allah, bukan pada diri sendiri. Demikian juga kesadaran ini juga kita mengakui bahwa, oh iya, yang melihara aku adalah Tuhan. Gak usah takut. Tidak usah khawatir, sebab segala sesuatu oleh karena Dia. Yang kedua, saudara yang kekasih, Tuhan merancang manusia hidup
tinggal di dalam Taman Eden. Itu ketetapan Allah. Dengar, jadi ketika engkau akan membangun keluargamu, Tuhan menghendaki, merancang dengan cara yang hebat supaya Anda dan saya ada di Taman Eden. Pahami sendiri, kalau Taman Eden adalah keberkatan itu tadi, ini ketetapan Allah. Harusnya begitu. Yang ketiga, saudara yang kekasih, Taman Eden duluan diciptakan, sesudah itu manusia. Kalimat ini sengaja saya buat kalimat yang demikian. Artinya gini, nggak usah khawatir, orang duluan Taman Eden yang dibangun, baru kita. Di mana Tuhan kehendaki Taman Edenmu mungkin adalah di Padang Serai, atau saudara yang mungkin di Muhajirin, dengar, itu kehendak Allah. Dan percayalah, Tuhan pasti sudah menyediakan segala sesuatu untuk Taman Eden kita. Jadi kalau terjadi sesuatu yang keliru, berarti ada problem. Lalu yang keempat, manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Di Taman Eden bukan berarti suruh duduk-duduk. Untuk mengusahakannya secara totalitas. Jadi ketika engkau tidak mengusahakannya dengan cara yang benar, maka akan menimbulkan masalah. Yang kelima adalah manusia diberi rambu-rambu. Apa rambu-rambunya yang kita baca tadi bersama pada ayat yang ke-17? Kalau kau makan buah pengetahuan yang baik dan hidup, kalau engkau tidak memakannya, maka engkau akan hidup. Sebaliknya, ketika engkau melanggar, maka akan penghukuman dan problem yang dihadapi. Nah, kita akan membahas dari 5 konsep ini. Saya pengen 5 hal ini menjadi prinsip hidup. Yuk kita mau baca sama-sama. Satu persatu ya. Sengaja, saya pengen ini terpatri. Sebelum berikutnya diuraikan, ini 5, kalau perlu saudara dicatat dan ini menjadi kantongan di gaya hidup kita. 1, 2, 3. Pertama. Kedua. Tiga. Keempat. Yang kelima. Nah, jadi mestinya ini anak-anak muda, kalau engkau mau membangun keluarga, 5 hal ini, kalau engkau lakukan dengan prinsip yang luar biasa, kau akan menikmati keluarga Taman Eden yang hebat. Yuk, kita mau bahas ini satu persatu. Yang pertama, saudara yang kekasih, Allah adalah pemilik Taman Eden, pengatur Taman Eden. Bahkan dia juga tujuan dari Taman Eden. Dan Taman Eden adalah untuk kemuliaannya. Ini harus menjadi prinsip. Jadi ketika kita akan membangun keluarga, ketika kita bangun mengelola usaha, ketika engkau akan memulai pekerjaan, ingat, Allah sudah merancang terlebih dahulu supaya tujuannya Allah dan untuk Allah dan bagi Allah. Ini prinsip ayatnya adalah ini. Sebab segala sesuatu dari Dia, yaitu Allah, dan oleh Dia, yaitu Allah, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Harus ini tujuannya. Jadi begitu saudara bangun mau lakukan sesuatu, apa usaha, apa-apapun, ingat, tujuannya harus dimulai berangkatnya dari Allah. Tujuannya kepada Allah. Prinsipnya adalah Allah. Dan targetnya adalah Allah. Dan kalau hasil juga bagi hormat, kemuliaan Allah. Ini yang harus dilakukan. Kalau tidak, terbalik, misalnya bukan Allah yang prioritas, maka menjadi problem. Menjadi problem. Jadi, prinsip ini ketika engkau juga akan membangun keluarga, suami istri, ingat, harus dimulai dari sini. Bangun cara membangun kekeluargaan dengan Allah.
secara luar biasa. Ini akan menjadi prinsip Taman Eden di dalam hidup kita. Jadi jangan yang lain. Apalagi kalau sampai hula-hula duluan dibanding Tuhan. Atau diganti lagi dengan cara yang lain. Kebudayaan atau hikmat, kepandaian, dan modal dan sebagainya. Engkau keliru. Harusnya dari dia, oleh dia, dan kepada dia, semua yang dikerjakan. Jadi ketika engkau akan secara praktisnya sederhana. Bahkan ketika engkau bangun tidur, apa yang mau dilakukan, saudara yang pertama, fokusnya kepada Allah. Kalau harus menyembah, berdoa duluan, sembah dia. Haleluya. Sebab kesadaran oleh karena Tuhan, maka engkau akan mengawali hidup dengan doa, pujian, penyembahan kepada Allah. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Ingat, saudara bangun rumah juga harus dimulai dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan ketika engkau nanti diberkati oleh Tuhan, sama. Maka berkat itu pun akan dibawanya bagi hormat kemuliaan. Bagi dia, untuk dia, bagi dia, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Harus ini. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Sebab ketika ini tidak, maka itu tadi menghasilkan kayak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu adalah karena itu tadi, pengetahuan yang baik, yang jahat dimakan oleh dia. Yang kedua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan merancang manusia hidup tinggal di Taman Eden. Ingat, jangan keluar dari Taman Eden. Dari rancangan Allah maksudnya. Jangan keluar dari konsep yang dari Allah. Jangan dari konsep-konsep dunia. Sebab ketika itu menjadi konsep dunia, maka engkau gagal. Tapi ketika engkau dimulainya, berangkatnya karena Tuhan yang menghendaki kita tinggal di Taman Eden, maka engkau akan menikmati pemeliharaan Allah. Sayangnya saudara yang kekasih, karena dosa dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, maka mereka diusir dari Taman Eden. Dan sejak itulah, maka ada penderitaan dan kesukaran. Mereka harus menabur dan sebagainya. Maka onak dan duri yang mereka alami. Maka dari itu saudara, jangan pernah kita sampai keluar dari Taman Eden ini. Itu konsep Allah. Tuhan menghendaki manusia hidup dalam Taman Eden yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Bisa jadi kita gagal, tapi jangan lupa kembali kepada konsep Taman Eden. Itu. Bisa jadi kita suatu ketika keasikan oleh karena berkat, saudara yang kekasih, kita keluar dari Taman Eden. Jangan lupa, kembali lagi. Kembali lagi. Karena Allah menghendaki agar kita memelihara hidup, terpelihara oleh Allah adalah Taman Edennya Allah. Kembali lagi, tadi saya sudah ngomong, apa yang dimaksud Taman Eden jangan dipahami ya dengan letterlek. Bisa Taman Eden adalah keluargamu, itu tadi, usahamu dan sebagainya yang sedang kau ciptakan. Ingat, kembali pada sesuatu yang basic yang daripada Allah. Pasti pemeliharaan Allah akan berlaku. Tuhan menghendaki Taman Eden untuk memuji, menyembah Allah di sana tujuannya. Taman Eden, saudara yang kekasih, Allah sudah menyediakan semua jenis makanan yang cukup untuk berlimpah. Betul? Iya dong. Yang Tuhan pelihara Taman Eden itu kehendaki ini. Makanya Mazmur, Yohanes 10 ayat 10, yaitu, boleh baca salah satu kembali Pak Manik? Yohanes 10. Pencuri datang mencuri, tetapi Tuhan, aku datang menjadikan hidup yang berkelimpah. Silakan Pak. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke. Dengar, Tuhan menghendaki dalam konsep Taman Eden, Tuhan menghendaki kita hidup dalam hidup yang kelimpahan. Hidup yang kelimpahan memakai kata zoe, bukan bios. Kalau bios itu saudara yang kekasih, berkat yang disediakan oleh dunia. Mungkin secara finansial banyak, tapi hidup yang tidak berkualitas di dalam rohani. Tetapi zoe artinya hidup yang akbar, hidup yang berlimpah-limpah, bukan cuma karena materi. Sebab yang namanya materi punya seisi dunia pun dibanding sesuatu sorga, yang sorga lebih mulia. Tetapi zoe mencakup di dunia sampai ke sorga, itu janji Allah. Maka dari itu, Tuhan menghendaki kita pola hidup di dalam sistem Taman Edennya Allah. Jadi saudara kasih, ketika engkau gagal oleh karena Kejadian pasal 3 jatuh dalam dosa dari pengetahuan baik dan jahat, itulah mereka keluar dari Taman Eden. Jadi kembali aja pada rancangan Allah, pada tujuan Allah. Jadi kalau terkait sekarang saudara yang kekasih berbicara finansial kebutuhan, karena hampir semua orang sekarang sedang ngeluh. Iya kan? Orang hampir semua sekarang sedang ngeluh. Sampai pendeta pun banyak yang ngeluh hari-hari ini. Dengar, saya temukan prinsip-prinsip ini. Kembali aja ke Taman Eden, pemeliharaan Allah. Karena Allah merancang Taman Eden, itu bukan suatu kebetulan. Tapi konsep itu harus terus berlaku. Pemeliharaan hidup yang zoe, yang dijanjikan oleh Allah. Haleluya. Jadi gak usah khawatir nih. Janji Allah kok. Ingat, yang hidup zoe bukan berarti harta yang banyak, bukan. Bukan. Tapi hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Dan kembali lagi, Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-19, yaitu Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itulah hidup zoe. Hidup yang cukup di dalam Tuhan. Dan itu menikmati laksana Taman Eden di dalam hidup kita. Haleluya. Ada banyak orang punya harta banyak, tetapi nggak menikmati zoe-nya Allah. Dia justru menikmatinya yang bios. Biosnya sama, bias. Sudah. Asal kata dari bias untuk Indonesia. Tapi Yunaninya memakai kata bios. Artinya seperti bias. Gak jelas. Betapa biasnya saudara yang kekasih. Orang saudara yang kita pikir orang pengen mengalami kebahagiaan begitu luar biasa manusia. Dia pergi wisata dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu tempat dan sebagainya. Tapi saudara yang kekasih, ketika semuanya udah dijalani wisata saudara. 1 minggu mungkin menyenangkan. 2 bulan saudara yang kekasih udah mikirin utangku dan sebagainya. Itu betapa biasnya sebuah kebahagiaan. Tapi oleh zoe saudara yang kekasih, Allah janjikan satu kebahagiaan. Satu Taman Eden yang digambarkan laksana Taman Eden yang indah, luar biasa. Ada kualitas iman, ada kualitas emas, ada sungai yang mengalir, ada damar berdolah, ada sesuatu yang lebih dari itu, ada Tuhan yang di Taman Eden itu. Jadi kalau hari ini kita nggak memperoleh sesuatu yang zoe itu, kembali, sederhana, kembali lagi ke Taman Eden. Balik kembali Taman Eden. Ada lagu lama saya nggak hafal, tetapi satu penggalannya. Kembalilah pada Allah. Saya kalau suruh nyanyi memang udah. Kembalilah kepada Allah. Maria boleh nyanyi, Maria. Lagu-lagu lama itu. Kembalilah kepada Allah. Ada yang nyanyi kayaknya? Silahkan kuat-kuat. Kamu bisa. Kalau enggak kau pulang kau kan.
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi ketika sistem ini sedang rusak, kembali aja. Yang ketiga, Taman Eden duluan diciptakan, sesudah itu manusia. Hebat Tuhan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Tuhan izinkan kau hidup, Tuhan udah sediakan segala sesuatu. Jadi Tuhan udah duluan kita. Tuhan ciptakan, sediakan kebutuhan hidup kita. Tuhan, jadi jangan khawatir tentang makan minum hidup kita. Karena Tuhan prinsip, kembali lagi, saya lagi bicara sistem. Artinya ketika engkau ada hari ini, dengar, pasti Tuhan sudah sediakan untuk kebutuhan hidup kita. Jadi kalau Tuhan izinkan engkau jadi pengusaha, dengar, ini prinsip Tuhan. Kalau Tuhan izinkan jadi pengusaha, pasti Tuhan juga akan tolong usaha yang disediakan. Karena buah apa? Berlaku bagi anak buahnya. Bayangin, kalau pengusaha sampai nggak kekurangan, yang ikut kekurangan maka menjadi anak buahnya. Kan kayak gitu kan? Bukan cuma anak buahnya, mungkin di sebelahnya ada orang jualan, jadi akhirnya nggak jualan. Bukan cuma jualan, mungkin akhirnya tukang parkir di sebelahnya juga nggak ikut dapat. Maka kalau Tuhan izinkan jadi pengusaha, dengar, selagi engkau ada dalam sistem Taman Eden Allah, pasti Tuhan sediakan. Haleluya. Jadi jangan khawatir. Kalau engkau dalam membangun keluarga, yang sekali lagi, yang sedang bingung galau karena mikirin Tuhan, nggak usah khawatir. Kalau Tuhan izinkan harus bayar sinamot, pasti Tuhan juga akan sediakan semuanya. Itu prinsip. Yang Tuhan nggak mau adalah hidup berlebihan. Tapi kalau soal cukup, dengar, Tuhan pasti cukupkan keperluan kita. Maka dari itu kalau pagi bangun-bangun, kalau yang suka merangan-angan karena mikirin, aduh gimana ya besok ya, cicilan bulan ini ada apa enggak? Udah nggak usah khawatir. Tuhan pasti sediakan keperluan kita. Amin. Kurang semangat apa saya khotbah zaman itu. Bahkan coba, saya ayatnya ini panjang sekali. Ini. Tapi intinya adalah, coba kita buka beberapa ayat saja. Pak Manik kembali lagi Pak Manik. Bukan Matius, nah. Matius pasal berapa tadi? Kembali ke, ya, Matius 6. Oke, mulai ayat 25 Pak. Nanti saya penggal-penggal aja. Ayat 25 Pak. Pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih jauh melebihi burung-burung itu? Terus, Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh dan tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. oke, sampai situ dulu Pak. Ini kembali lagi, sistem dan prinsip. Saya lagi bicara sistem dan prinsip. Kalau soal makan, minum, dan sebagainya,
Taman Eden digambarkan Tuhan sudah duluan. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, Tuhan pasti sediakan untuk konsep hidup yang berkualitas Zoe tadi. Untuk itu saudara kalian jangan khawatir. Karena pemeliharaan Allah sudah dijamin oleh Allah kalau untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hidup yang berkualitas laksana Taman Eden itu sudah dijamin oleh Allah. Maka saudara yang kekasih, kenapa ada doa Bapa kami berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukupnya? Seyogianya mestinya doa itu nggak perlu lagi karena Allah telah menjamin. Tapi di sisi lain Yesus mengajarkan berdoa beri kami makanan. Itu bukan berarti karena kita sedang ragu terhadap Allah, tapi itu merupakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Jadi bukan karena ragu, berilah aku hari ini Tuhan, bukan karena tidak ada jaminan. Allah sudah menjamin. Jadi doa kita itu adalah doa yang pasti dijanjikan oleh Allah. Maka digambarkan dengan burung. Lihat burung pipit katanya. Nggak bekerja, nggak menanam. Tiap pagi nggak pernah bengong. Aduh mikirin utang nggak ini. Nggak. Tuhan sudah begitu bangun. Dia berkicau memuji-muji nama Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan. Amin. Jadi kalau aku bangun pagi-pagi yang sedang mikirin bayaran cicilan anak buah dan lain-lain, udah bangun, Tuhan pasti sediakan. Haleluya. Sebab kalau aku nggak makan, itu anak buahku 30 orang ikut nggak makan, jauh lebih repot. Iya kan? Haleluya. Bukan kebetulan kalau sampai hari ini diberi tanggung jawab anak buah dan sebagainya. Jadi Pak Silalai, meskipun lagi nggak ada orang pupuk jalan, pasti Tuhan sediakan. Karena efeknya bukan cuma Pak Silalai. Efeknya anak buahnya tadi 50-an orang. Makan apa orang ini yang 50 itu? Amin. Jadi mulai hari ini, dengar, begitu bangun, aku tahu Taman Eden sudah disediakan. Supaya ada kecukupan dari Tuhan. Yang pagi ini, hari-hari ini sedang bingung mikirin untuk kuliah anak. Dengar, kalau Tuhan izinkan anakmu ada di dalam keluargamu, pasti Tuhan sediakan. Amin. Ya. Saya mengalami prinsip-prinsip ini begitu luar biasa. Hebat. Seringkali saudara yang kekasih dalam konsep manusia seringkali harus khawatir. Harus khawatir. Tapi begitu melihat Allah, Tuhan menjanjikan Taman Eden. Allahku akan menyediakan. Meskipun ayat tadi yang sudah kita suruh baca Pak Manik tadi, harusnya ayat berikutnya dilanjutkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sengaja saya penggal berhenti di ayat tadi. Mestinya itu dilanjutkan. Ketika Allah yang dicari, ketika Tuhan yang dicari, pemeliharaan Allah harus berlaku bagi kita. Jadi mulai sekarang, mari kita bilang pada diri sendiri, haram bagi kita untuk khawatir tentang hari esok. Sebab Tuhan sudah sediakan laksana Taman Eden bagi hidup kita. Amin. Meskipun nanti akan dibahas, tetap perlu ada tanggung jawab. Kalau sadar penghasilannya sedikit, online-nya kurangin. Kan kayak gitu kan? Jangan mentang-mentang, Tuhan sudah pelihara. Bayaran online-nya seminggu sekali, bahkan seminggu 3 kali. Sepatulah inilah, terus sebagainya. Nanti berkecukupan, nggak berkecukupan itu bukan karena Tuhan tidak pelihara. Itu karena pelanggaran yang tadi. Sadar saudara yang kekasih penghasilannya pas-pasan. Ya udah pesan sepatunya dikurangin. Amin. Yang semangat bapak-bapak. Yang keempat, manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan. Ya,
Ternyata Tuhan menempatkan kita di Taman Eden. Ini ayat-ayatnya, nanti kembali lagi baca-baca sendiri. Maka saudara yang kasih, di dalamnya ada tanggung jawab bagi kita untuk memelihara apa yang Tuhan percayakan. Jadi di Taman Eden, jangan mentang-mentang di Taman Eden, lalu kerjanya cuma hardolin. Dahar, modal, dan ulin. Cuman kau yang tahu, yang lain biarin aja. Ya, tapi ada tanggung jawab untuk memelihara, mengusahakan, merawat, dan sebagainya. Supaya mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Jadi sadar istri ya, suaminya gajinya cuma 3 juta, ya udah jangan pesan online dulu. Makan ya udah jangan GrabFood terus. Nanti nggak cukup. Tapi kalau cukup duit ya nggak apa-apa. Itu maksudnya ada tanggung jawab. Jangan mentang-mentang Tuhan pasti pelihara. Ya ampun, makan nasi bungkus terus-menerus. Sudahlah, makan cukup-cukup di rumah, pinter-pinter masak. Sadar penghasilannya nggak banyak, ya udah daun ubi petik sendiri di kebun-kebun kita supaya cukup. Itu sebab Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi seringkali Taman Eden itu ternyata dia melanggar pengetahuan baik yang jahat. Akibatnya kesulitan di dalam dirinya. Lalu dia ngomong, Tuhan tidak pelihara kita. Yang salah tuh kita. Iya kan? Udah sadar gajinya cuma 3 juta, masa sebentar-bentar pesannya GrabFood melulu? Amin, Karis? Sadar udah lagi merantau, ya udah cukup-cukup. Nanak nasi sendiri supaya cukup. Itu di sini. Tanggung jawab kita adalah mengusahakan dengan kreativitas. Harus ada kreativitas supaya terpelihara. Kalau selama ini cuma nodong gaji dari istrinya, haleluya, ya sekarang tingkatkan kreativitas. Main online oke, tetapi main online yang menghasilkan pendapatan lain. Saya kadang senang dengan ibu-ibu. Dia kirim status di Facebooknya, Om, tolong di tag ya supaya ada siapa yang mau jual beli di pakaianku. Udah nggak apa-apa. Di Facebookku pun kubuat yang penting. Daripada saudara yang kekasih untuk yang lain. Amin. Jadi yang ada usaha pengen di tag oleh Facebook Pak Gembala, pasti ku setujuin. Beberapa orang saudara saya ngomong sama dia. Jemaat, sudah kemampuanmu mau jualan apa jualan itu online, kalau perlu daripada online yang lain mendingan beli sesama jemaat Victory, si A buat nasi bungkus, si E nasi liwet, daripada belanjanya ke orang lain mendingan ke kita. Kreatif dong, iya kan? Sudah sadar istrinya pintar sekali belanja online. Oh ya pintar kreativitas untuk menghasilkan penghasilan. Jangan penghabis yang kreatif. Amin. Saya yakin bapak-bapak bisa tidur nyenyak hari. Artinya gini, kalau ibu-ibu pintar belanja, mestinya juga pintar kreatif mencari tambahan. Supaya jangan gomplang Taman Edenmu. Itu. Gak apa-apa, silakan. Kau sebentar belanja sebentar. Tapi kalau engkau juga pintar kreatif mencari tambahan, kenapa tidak? Supaya memenuhi kerinduannya untuk belanja ke BIM terus-menerus. Kayaknya salah jurusan hari ini khotbah. Tanggung jawab kita adalah menabur, saudara yang kekasih. Harus rajin menabur kalau pengen menuai.
Ada orang pengennya nueh melulu, nggak pernah nabur. Sampai kapan mampunya? Iya kan? Harusnya gini, ini sistem Allah. Sistem loh ya, saya ngomong sistem itu kalau dilakukan menghasilkan. Tapi kalau tidak, maka tidak menghasilkan. Taburlah, supaya engkau menghasilkan suatu. Ini tolong ganti orang yang baca ayat ini, siapalah yang cocok ini. Yuk, yang paling cepat aja. Ini agak kasar Paulus ngomong. Yang lagi dendam sama orang lain, baca ayat ini kuat-kuat. Kembali ke ayatnya, nak, kok kamu carinya ayat yang lain? Sengaja ya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Ayo silakan. Oh, yang nggak mau kerja, jangan makan. Ibu-ibu kalau suamimu males, Alkitabiah, jangan kasih makan dia. Apalagi kerjanya tadi hadorin, sudahlah, jangan lawat, jangan tanakannya nasi. Tapi sebaliknya ayat ini berarti berlaku. Kalau ada orang rajin kerja keras, hari ini mobilnya lebih bagus dari orang lain, wajar dong. Iya kan? Kalau sebentar-bentar pesan online karena dia rajin kerja keras, wajar dong. Ya silakan, jangan cemburu. Seringkali saudara cuman kerjanya hadolin, ngomongin tetangganya, itu sebentar-bentar online, sebentar-bentar online, nanti cicilan kau datang repot. Nah kalau dia kenapa kreatif, ya puji Tuhan. Amin. Iya, kadang jemaat Victory saya senang sekali. Yang satu melalui bunga, aduh. Cuman karena saya laki-laki ya udah nggak ngomentarin, tetapi di hatinya ikut senang. Jualan bunga lah, jualan inilah, dan melalui online dan sebagainya. Itu bagus. Daripada duduk-duduk, saudara yang kekasih cuma ngitung kutu terus melulu kerjanya. Mendingan sudah kreatif kita semuanya. Iya kan? Ini prinsip Allah. Menabur pasti menuai. Menabur firman Allah, menabur janji Allah, melakukan sesuatu kreativitas, maka pemeliharaan Allah akan berlaku bagi dia. Jadi kerja keras, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti dia akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Itu pelihara Allah, janji Allah kok. Terakhir, semangat kalau udah terakhir. Padahal maksudnya supnya masih 5. Manusia diberi rambu-rambu aturan, yaitu dengan memakai kata pengetahuan baik dan jahat. Artinya saudara yang kekasih, ayat ini membawa konsekuensi kepada kita. Ketika seorang taat pada aturan firman Tuhan, pasti dia akan menghasilkan berkat yang melimpah. Ketika dia rajin menabur, rajin kerja keras, pasti dia akan memberkati oleh dia lebih luar biasa lagi. Dan saudara, saat kita menabur, saudara yang kekasih, pasti kita akan menuai. Saat kita membalikan milik Tuhan perpuluhan, pasti akan diberkati. Tapi kalau engkau nggak benar dalam hal ini, bagaimana mungkin sistem itu akan jadi bagian kita? Jadi kenapa saya mengkhotbahkan tentang perpuluhan dan karena itu bagian dari perintah Allah. Dan ketika sistem itu dikerjakannya, engkau akan menikmati berkat-berkat yang disediakan Allah. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan bisa berakibat kepada sesuatu diusir dari Taman Eden. Itu mengerikan sekali. Maka saudara yang kekasih, ayat ini ayat yang terkenal. Apa yang ditabur dia akan dituai berlimpah. Itu prinsip Allah. Sangat mendasar khotbah pagi ini. Sangat mendasar. Kalau engkau pengen menikmati kenikmatan, keberkatan, janji Taman Eden, itu
Tapi sebaliknya, pasal yang ketiga dari Kejadian pasal yang kedua, maka itu cerita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka melanggar sistem Taman Eden tadi. Itu tadi. Tapi kalau engkau tetap tidak menyimpang ke kanan ke kiri di Taman Eden terus-menerus, saya terlalu yakin pemeliharaan Allah, kecukupan Filipi 4 ayat 19 pasti dia Allah. Dan tidak usah berlebihan. Saksi mata, saksi hidup, jemaat yang hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip Taman Eden. Hidupnya tambah hari, tambah diberkati Tuhan. Ada kesukaran? Ya. Ada masalah? Ya. Usahanya ada problem? Iya. Tapi ketika dia akan bangkit lagi. Kembali lagi dalam pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Tapi sebaliknya, ketika seorang dia keluar dari Taman Eden, dan akhirnya diusir dari Taman Eden, dengar. Dan kalau engkau nggak berbalik, maka dia akan mengalami kesukaran yang bertambah-tambah kesukaran. Dengan demikian, khotbah saya sebenarnya begini, mau bicara pemeliharaan Allah. Sebenarnya Allah sudah sediakan pemeliharaan. Yang seringkali keliru adalah kita tidak taat terhadap ketaatan Taman Eden, perjanjian Taman Eden. Kuncinya sederhana, berbalik kepada perjanjian yang semula. Berbalik kembali tujuan semula konsep Taman Eden. Supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Pasti. Jadi kalau engkau hilang, keluar dari Taman Eden, sederhana, berbalik. Minta ampun kepada Tuhan. Minta pelihara oleh Tuhan. Karena soal kecukupan, dengar. Alam saja, itu tadi mata rantai makanan. Itu bicara umum, itu aja Tuhan sediakan, pelihara, apalagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau hari ini ada kesukaran seperti sekarang oleh karena krisis dan sebagainya, saya mau ngomong ini agak terlalu berlebihan. Tapi mari kita lihat secara nyata, Jemaat Victory yang bersama dengan saya mulai dari merintis dan sebagainya. Ada kesukaran? Iya. Ada masalah? Iya. Tapi kalau toh saya buat grafik, kurang lebih grafiknya kayak gini. Terus, segitu terus. Memang kadang jatuh, kadang bangun. Udahlah, selagi engkau tetap di Taman Edennya Allah. Taati firman Allah, sungguh-sungguh. Pasti engkau grafikmu akan naik lagi. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi kalau hari ini ada yang benar tidak makan, perlu dievaluasi. Jangan-jangan ada sistem yang tidak benar. Mungkin cara kerjanya yang tidak benar. Tidak mengelola dengan sesuai firman Allah. Atau sebaliknya. Mengelola uangnya yang tidak benar. Mungkin perlu dikelola dengan cara lebih benar. Kalau engkau semuanya benar, saya terlalu yakin Tuhan pasti sediakan. Burung di udara saja dipelihara, apalagi kita. Ingat, konsepnya ini berlaku, baik cakupan besar maupun cakupan kecil. Cakupan besar, cakupan kecil. Cakupan besar yang maksudnya ketika bicara tentang dunia usahamu, maka anak buahmu Tuhan juga akan mengalami. Keluargamu, cakupan yang lebih kecil, suami istri, mungkin anak dan baru satu. Percayalah, penyediaan Allah. Selagi engkau ada di dalam rel Taman Edennya Allah, kau akan menikmati. Tapi sebaliknya, ketika engkau keluar dari itu, bahkan engkau merusak sistem, yaitu Taman Eden, pengetahuan baik dan jahat kau makan, pada saat itulah engkau keluar. Dan engkau akan mengalami kesukaran yang luar biasa. Tuhan berkati, mari kita sampai berdiri.